Nabi SAW bersabda dalam hadits Hudzaifah riwayat Muslim. Kata beliau, sayakunu ba'di a'immah. Akan datang setelahku para imam, para pemimpin. Yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadyi. Mereka ambil sunnah bukan sunnahku. Mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ya. Ini kalau bahasa orang Khawarij, tidak berhukum dengan hukum Allah. Jelas ya? Sunnah jelas. Sunnah bukan sunnah Nabi yang dia pegang. Petunjuk bukan petunjuk Nabi yang dia pakai. Dan Nabi berkata, wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum ka qulubis syayatin fi jusmani ins. Dan berdiri di tengah-tengah mereka sekelompok lelaki. Hati-hatinya hati-hati syaitan berada di jasad-jasad manusia. Ada yang lebih mengerikan dari pensifatan Nabi terhadap pemerintah seperti ini? Saya tanya, mengerikan atau tidak ini pemerintah seperti ini? Ini luar biasa. Jelas ya? Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa perintahmu kepada saya kalau saya dapati pemimpin seperti itu? Kata beliau, "Tasma'u wa tuti'u wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Isma' wa ati'." Kata beliau, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Ini hadits Nabi SAW, bukan saya menyampaikannya. Jelas ya? Baca di Sahih Muslim kalau tidak percaya. Ya. Baik. Ini hadits tegas sekali dari Nabi SAW. Jadi bukan masalahnya keahlian seseorang mengetahui, oh ini dia melakukan begini, melakukan itu. Bukan itu yang dipikir. Sepanjang dia adalah seorang muslim, itu hukum di dalam syariat. Dia adalah pemerintah yang syah. Ya. Kewajiban kita bersabar terhadap kezalimannya kalau dia berbuat zalim. Mendoakannya supaya dia selalu dibimbing oleh Allah di atas ketaatan. Menasihatinya dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar menasihati? Ya. Cara yang benar menasihati itu sudah dituntunkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh biyadihi wal yansahhu sirran, fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan secara rahasia, dia pegang tangan pemerintah itu dan nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, maka itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah sampaikan kewajibannya. Itu cara menasihati. Ya, menasihati secara rahasia. Bukan dengan ribut-ribut di jalan. Bukan pula dengan mencela di atas mimbar-mimbar. Bukan pula dengan mengetik status-status. Ya. Masya Allah. Ya, tempat curhatnya di status. Bagaimana caranya? Ya. Kayak nggak ada kerjaan saja. Ini masalah agama, hal-hal yang seperti ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan keamanan di sebuah negeri. Wibawa pemerintah itu harus dijaga. Sebab itu kemaslahatan untuk semuanya. Kemaslahatan untuk semuanya. Dan itu akan merekatkan hati antara rakyat dan pemimpinnya. Kenapa dilarang mencela? Diberikan cara menasihati agar supaya terjaga wibawa pemerintah dan terjaga hubungan antara rakyat dan pemimpin. Itu yang diinginkan dalam syariat. Jelas ya? Itu penasihat namanya. Dia tidak memikirkan maslahat dirinya. Kalau memikirkan maslahat diri, itu Imam Ahmad itu harusnya memikirkan maslahat diri. Bayangkan beliau di penjara di 3 generasi pemerintahan. Sudah berganti 3 khalifah di penjara beliau. Imam Ahmad. Ujian. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, diterima oleh Allah, didengarkan, maka doa ini saya hanya peruntukkan untuk kebaikan pemerintah. Kalau pemerintah baik, baik seluruh rakyat. Ini baru orang yang
tulus dan ikhlas. Jelas ya? Kalau dia selalu berpikir dirinya, wah ini kita zalimi, kita merasa begini, ya. Ini juga ada kekeliruan di sudut lain. Ini kan namanya kamu mendapatkan hal yang seperti itu bentuk dari musibah, bentuk dari ujian. Saya tanya, ujian atau musibah itu? Masuk dalam ujian dan musibah atau tidak? Masuk dalam ujian dan musibah. Kalau masuk dalam ujian dan musibah, asalnya seorang itu jangan cari kambing hitam. Dia salahkan dirinya dulu. Ya, mungkin saya terlalu banyak dosa. Mungkin banyak kekeliruan yang saya lakukan. Akhirnya kita ditimpa masalah-masalah yang seperti ini. Nah, begitu cara berpikirnya. Ya. Agar supaya tercipta kebaikan di tengah manusia. Jadi tidak ada perubahan di dalam prinsip-prinsip itu. Ya kalau orang yang terbiasa berubah, hari ini berkata begini, hari ini berkata begitu, prinsip ahli sunnahnya bisa di style sesuai dengan keperluan. Ya masya Allah ya. Ini adalah hal yang tidak benar. Baik.